malaikatul muqarrabun niku alan nasara ing atas wong Nasrani azzaimina pira-pira kang nyono dalika ing mengkono-mengkono Isa ibnullah. Al maksud kang den maksud hitabuhum iku hitabe Nasara utawa wong Nasrani. Wa sapane wong yastangkif iku isin sapa man an ibadati saking ibadah dumateng Allah wa istakbiru dan amre gumedhe sapa man fa sayahsuru mongko ngumpulake sapa Allah hum ing man ilaihi maring panggonan kang den kersakake Allah jami'an halis kabehane fil akhirati ing dalam akhirat. Masih cerita tentang Nabi Isa alaihi salam. Akidah kita, keyakinan kita, Nabi Isa itu adalah seorang nabi, tidak lain dari itu, tidak lebih dari itu, seorang nabi dan utusan. Kita nggak boleh melebih-lebihkan bahwa Nabi Isa itu adalah Tuhan. Bukan berarti kita menjelek-jelekan akidah golongan atau agama lain, bukan. Karena ini adalah keyakinan kita dan keyakinan mereka. Kita berpegang teguh terhadap keyakinan kita. Kalau antar sesama manusia, kita itu wajib menghormati dan wajib menyayangi. Apalagi kita di sebuah negara, di suatu negara perjanjian, yaitu perjanjian di mana di dalamnya banyak golongan, banyak agama, banyak suku, dan kita wajib menjaga satu dengan yang lain. Itu biladul misak, sebagaimana Kanjeng Nabi mendirikan negara Madi. Nah, di situ banyak sekali golongan-golongan agama, suku, tapi bisa hidup saling berdampingan, sebagaimana yang terjadi di Indonesia. Kita terhadap orang yang berbeda akidah seperti orang Nasrani, Yahudi, Konghucu, dan apapun, maka kita saling menghormati. Untuk masalah keyakinan, kita punya kepercayaan masing-masing. Nah, sekarang ini bukan berarti saya menyinggung keyakinan mereka. Ini tentang Nabi Isa. Ya ahlul kitab la taghluhe, ahli kitab, orang-orang Nasrani, ahli kitab Injil berarti orang Nasrani. Janganlah kalian melewati batas yang telah ditentukan atas agamamu. Wala taqulu 'alallahi ilal haq, dan janganlah kalian mengatakan kepada Allah kecuali dengan yang hak. Di antaranya min tanzihi an syirki, Allah itu maha suci dari segala sekutu-sekutu. Jadi Allah maha suci dari segala apapun. Dari Allah itu punya teman, punya anak, punya istri, punya saingan dan lain sebagainya. Allah bersih suci dari itu semua. Jadi kita tidak boleh mengatakan bahwa Allah itu punya anak, punya istri, punya saingan, punya mitra dan lain sebagainya. Fi dinikum wala taqulu 'alallahi ilal haq. Allah jangan dikotori dengan sekutu-sekutu. Ada yang mintansi an syirkil walad. Karena apa? Innamal masih Isa bin Maryam, bahwa sungguhnya Isa al-Masih itu adalah putranya Sayyidah Maryam, yang tak lain Isa al-Masih itu adalah utusan Allah. Bagaimana terjadinya Isa? Memang bagi sebagian orang, kebanyakan orang itu kan hal yang aneh, langka, karena terjadi anak tanpa bapak. Itu Allah perintah kalimatu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu. Nah, Allah jika berkehendak apapun, walaupun itu mustahil secara hukum alam atau secara sunatullah, itu ya terjadi. Gusti Allah maha segala-galanya. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Itu perintah. Allah ingin menjadikan Nabi Isa lewat malaikat Jibril. Nah, itu kan roh meniupkan, di sebagian riwayat meniupkan di belakang kerah bajunya Sayyidah Maryam. Kemudian jadilah Nabi Isa.
wa kalimatuhu alqaha ila Maryam waruhun. Ruhnya itu dari siapa ya? Dari Allah. Ora teko malaikat Jibril biru disebutno mboten. Rohnya tetap dari Allah. Udhifa ilaihi ta'ala tasrifan lahu wa laysa kama zamtum ibnallah au ilahan mahu. Jadi Nabi Isa itu adalah ciptaannya Allah, bukan anak Allah, ciptaan Allah atas kehendak Allah lewat malaikat Jibril yang meniupkan ruh pada Sayyidah Maryam. Itu turun-turun ceritanya kan diapi toh. Sayyidah Maryam itu kan sering memohon nenggone mihrab. Terus Nabi Zakaria itu kan pun sepuh dari gak ada putra. Kemudian tahu Sayyidah Maryam itu setiap hari ada kiriman makanan yang melimpah. Sing pakanan iku ora ana ning negara kono. Nek wayahe musim hujan ning kono ana pakanan sing musim panas. Nek ning kono wayahe musim panas kono pakanan musim hujan. Akhirnya Nabi Zakaria kan memohon anak. Walaupun kalau di secara medis itu kan nggak mungkin, Nabi Zakaria sepuh, bojone ya wis sepuh, wis ora iso head dan sebagainya. Tapi Gusti Allah ketika berkehendak nggak ada yang mustahil. Pun kembali lagi dengan Nabi Isa. Tidak seperti yang kalian sangka bahwa Nabi Isa itu adalah putra Allah, atau Nabi Isa itu adalah Tuhan bersama Allah, Tuhan yang ketiga dari tiga Tuhan. Karena ada teori Trinitas, Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak. Nah, diakumulasikan akhirnya keluarga Tuhan. Karena keluarga Tuhan, akhirnya ono peraturan keluarga. Ono anak ku akeh TKB Tuhan iki. Lah akhirnya kan ono ngono. Karena Tuhan itu engko ana bidane Tuhan. Kok melahirkan ono bidan Tuhan dan lain sebagainya. Yo aneh ngoten mawon. Karena Tuhan itu maha segalanya. Kalau di pada Tuhanku ada keluarga itu kan lucu. Ketika Tuhan berkehendak anaknya ojo lah kayak aku karep ini atau anakku karep ini, aku ora kepengen. Ya akhirnya kan bisa terjadi, bisa enggak. Berarti kehendaknya Tuhan ada korelasi lain, harapan itu bisa terwujud. Ora langsung bisa terwujud mutlak ngoten. Jika Tuhan berkehendak, jika ada padanannya atau saingannya atau bahkan keluarga. Jadi sebagaimana yang kamu anggap Nabi Isa itu adalah Tuhan yang ketiga dari tiga Tuhan, dari Tuhan yang terakhir dari tiga Tuhan. Tuhan pertama, Tuhan kedua, Tuhan ketiga. Tuhan pertama itu Tuhan Bapa, Tuhan kedua Tuhan Ibu, Tuhan ketiga Tuhan Anak. Lihat. Kemudian Nabi Isa itu adalah ruh. Maka sebagian orang Nasrani menyebutnya Ruhul Kudus, atau nih bahasa Indonesia Rohku Kudus. Kalaupun itu roh, materinya roh, maka dia tersusun dari zat-zat lain. Ada roh, ada jasad. Jika ada penyampuran zat tadi, maka ada yang menyusun. Lah siapa yang menyusun itu? Itu juga harus dipertanyakan. Dan sedangkan kalau Tuhan sejati memang betul-betul Tuhan, dia itu disucikan atau tidak dikotori dengan susunan-susunan. Tuhan yang Maha Esa, tidak terdiri dari apapun, tidak tersusun dari apapun. Fa'aminu billahi wa rusulihi wa la taqulu alihah wa la taqulu alihah. Maka ya iki nuturi wong-wong Nasrani zaman samono iki zaman semono. Maka imanlah kepada Allah dan utusannya. Imanlah kepada Allah dan utusannya. Dan jangan kamu mengatakan ya bahwa Nabi Isa itu adalah Tuhan yang ketiga.
Dan janganlah kau mengatakan Nabi Isa dan ibunya itu juga Tuhan. Intahu prai lerenono ojo terus no tutupen botolmu lah kan ya. Ojo terus kile marani lah cara ngono intahu mareno ngono mantenan lah. Yang ini kita wasawi itu wonten 3 golongan, bahwa ono 3 sekte lagi babakan Tuhan Allah, Tuhan Isa, Tuhan Maryam. Satu kelompok kan bagi 3, satu kelompok itu percaya ning Allah, tapi ya percaya Nabi Isa itu adalah putra Allah, putra Tuhan. Percaya bahwa Allah itu adalah Tuhan dan Nabi Isa itu adalah putra Tuhan. Kelompok kedua, Allah itu Tuhan, Sayyidah Maryam itu juga Tuhan, Nabi Isa juga Tuhan. Jadi Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak. Ini yang paling banyak teori Trinitas. Yang ketiga, Allah dan Nabi Isa itu adalah sama-sama Tuhan, sejajar. Dari itu saja kan sempat tahu ya. Itu pun terpecah menjadi 3 kelompok. Satu, Nabi Isa itu 3 Tuhan, tapi percaya Nabi Isa itu adalah putra Tuhan. Yang kedua, Allah itu ya Tuhan, Sayyidah Maryam itu Tuhan Ibu, Nabi Isa itu Tuhan Anak. Yang kelompok 3, Sayyidah Maryam itu bukan Tuhan, tapi justru Tuhannya itu adalah Allah dan Nabi Isa. Loh, wis saka iku tok wis ruwet. Ngawe Tuhan kok ruwet dan ribet. Lah satu Allah kan penak to. Ya ngono ribet. Kowe ngono, kowe sembahyang nggone Tuhan Bapak. Loh. Kowe sembahyang nggone Tuhan Ibu, kowe sembahyang nggone Tuhan Bapak. Kowe nang nggone Bapak terus ning anake ra bisa mrem-mrem anake lho. Kok anake mrem-mrem kok tukaran di bapake lah. Kowe kok nyembah ibune terus, bapake ora bisa sembah. Wah, akhirnya bapake cemburu kok tukaran kok lho. Akhirnya ngoten. Intahu mar'an dalika wa atu khairul lakum, dan datanglah nenggone agama sing bener, yaitu khairan, agama yang bagus yang bener, laku maring sira kabeh, min huwa tauhid, yaitu agama tauhid, agama yang mengesahkan Allah dan membersihkan dari hal-hal yang menyekutukan Allah. Innamallahu ila wahid, Allah itu adalah Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci Allah dari segala hal yang menyekutukannya. Yang menyekutukannya diantaranya gimana? Sebagaimana keyakinan mereka ayyakuna lahu walad, bahwa Allah itu punya anak. Ya mau Tuhan kok beranak, ya kok zaman saiki pentol ana pentol beranak, ana pentol bunting ya. Ya ana pentol hasil perkosaane sapa. Ya ana pentol bunting barang. Zaman saya aneh-aneh. Ya itu kan hasil kreativitas menungso toh, sampai ana Tuhan anak, Tuhan ibu kan. Jadi ingat-ingat, ini akidah kita tidak mengganggu akidah agama lain. Keyakinan kita mereka berbeda-beda, akidah kita terhadap mereka. Jadi kita tetap mengasihi mereka, sama-sama makhluk Gusti Allah. Podo-podo wae Gusti Allah. Enggak boleh awak dhewe ngelokno gaweane sing gawe, mesti sing gawe kan nggih boten kersa. Wong kok ngono bentuke. Berarti kan bersama saja tanpa disadari
kita menyacat yang mencipta. Ana tukang kayu, tukang beco, kowe ngelokno, sampean ngelokno mejane mau ning gone ngarepe sing gawe meja penceng kabeh, kok raine wong sing gawe meja sapa. Tanpa disadari pembuat meja tersebut tersinggung. Jadi apa wae sing diciptakno Gusti Allah, jangan mudah-mudah kita itu nyacat atau menyalahkan. Kabeh mau digawe macam-macam agama itu diantara tanda kekuasaane Gusti Allah. Jadi ingat Nabi Isa lah, itu kan tepantasan ini kan pasti sebagian merayakan bahwa Natal itu 25 Desember. Sebagian lagi merayakan Natal itu tanggal berapa Januari? Ono sing Desember, ono sing Januari. Bro, tanggal piro? Aku ora paham soalnya aku kan ra melu-melu. Pokoknya ada dua Indonesia, satu di Desember, yang satu di Januari. Biasanya guyonane kan ngoten. Bisa, ayo dina Minggu tau Natal, ayo ning gone gereja, ayo apa nyolong sandal. Kok kira padha di masjid nabi ya. Masjid iso wae Jumatan nyolong sandal ya. Pulang berangkat bawa sandal buruk, mulai sandal baik sebagaimana instruksinya khote, pakailah yang baik-baik, tinggalkan yang buruk. Alhamdulillah, wis ngelaksanano perintahe ben kan jam wis dhewe gereja apa nyolong sandal. Kuwi kira kaya masjid mono, masjid iso nyolong sandal. Tapi aman ning gone masjid iku alhamdulillah sing ilang mok sandal. Lah ning gone gereja luwih parah maneh sing ilang sepeda motor. Lho kan iso soalé sandal go mlebu malinge ora ana sandal colong ya sono sepeda gawa wae kan ngoten. Awas biasanya ijol sandal masjid, nah. Budal sandal ora karu-karuan sisean dengan abang sing kiwa kuwi ijo, mulai kok ya apik kabeh ijo kan. Apik ora mencurigakan ya. Budal ora terus sing kanan ku sing sandal abang tukake wis tipis. Hari kena lemah, itu piye ngene, najis kena apa iku ning lemah. Sing kiwa iku ya kok sing ijo tapi ya utuh ngono. Tapi mulai kok iso padha serasi, padha ijo ka. Padahal budal iku tengen abang kiwa ijo, sing abang ku tungkake tipis. Mulai kok ijo padha kabeh kok isih genep kabeh tungkake urung tipis. Lah iku sapa ya? Alasannya yo kan melaksanakan perintahnya ittaqullah, kon takwa ning Gusti Allah. Di antara takwane iku nglakoni utawa nggawa sing apik ninggalno sing elek. Nah sandal ku elek ya tak tinggal golek sandal sing apik. Lho perintahe tapi aja dilaksanakno tenanan. Dan kembali lagi Nabi Isa itu adalah utusan yang diciptakan Allah sebagaimana dawuh Gusti Allah, yaitu kalimatu alqaha ila Maryam, yaitu lewat ruh tadi yang ditiupkan oleh malaikat Jibril. Dan sebagian lagi orang Nasrani mengatakan malaikat itu adalah anak-anak perempuannya Allah, sedangkan Nabi Isa itu adalah anak lelakinya Gusti Allah. Jadi kita lebih menghormati Nabi Isa. Dia itu tidak terbunuh atau disiksa di salib, walaupun mereka mengatakan itu adalah penebusan dosa. Nebus dosa cokondi. Nah kan itu juga pertanyaan toh. Nabi Isa rela disiksa, dibunuh dan lain sebagainya, itu menebus dosa sebagai penebusan dosa dari manusia, seluruh manusia. Terus nebus dosa, nebus kesalahan dari siapa? Dari Allah. Katanya Allah itu kan bapaknya. Nah lha apa kok nebus dosa ning gone bapak ya biasa salah panjus pura kan beres. Dan yang membunuhnya siapa? Yang membunuhnya kan tentara Romawi.
yaitu atas masih di bawah kekuasaan Raja Konstantinopel. Ya, berarti yang membunuh itu mereka Nabi, kalau memang itu Tuhan, itu dia itu kan menebus dosanya kepada Raja Konstantinopel. Tapi yang benar itu bukanlah Nabi Isa. Sesuai dengan keyakinan kita, itu adalah Yudas Askarios, yaitu adalah orang munafik yang memang muridnya Nabi Isa, juga temannya kelompok-kelompok orang pembenci Nabi Isa, diantaranya prajurit-prajurit kerajaan Roma. Walaupun Roma itu agama yang dilegitimasi adalah agama Nasrani, karena itu adalah apa? Penyatuan agama dan kekuasaan. Ketika kekuasaan tidak ada keyakinan yang dipertahankan di antara keyakinan kebanyakan masyarakat, maka rapuh. Maka agama penguasa itu penting. Pada waktu itu kan peristiwa atau momentum yang mendramatisir bagi masyarakatnya Nabi Isa. Aku sampai dibunuh, dan akhirnya penguasa itu khawatir kehilangan kekuasaan dan legitimasinya, akhirnya lambat laun dengan cara merubah kitab-kitab atau membuat kitab. Kan kitab Injil dituliskan selang berapa ratus tahun kabudute Nabi Isa. Jadi Nabi Isa nggak bisa mentaskeh, ikut tulisannya benar atau salah itu nggak bisa. Beda dengan Al-Quran, ketika wahyu turun, Nabi Muhammad perintah ke sahabatnya untuk menulis, dilihat benar atau salah. Ketika ada orang mengucapkan Al-Quran salah, langsung ditegur Nabi Muhammad atau sahabat yang lebih mengetahui, sahabat-sahabat yang alim. Langsung ada pentaskhian pada waktu itu juga. Sedangkan kitab Injil ditulis selang beberapa tahun setelah kabudute Nabi Isa. Bagaimana Nabi Isa atau yang mereka angkat Tuhan itu membenarkan kitabnya? Kan sulit sekali. Nah, jadi itu adalah Yudas Askarios, memang santrinya atau muridnya Nabi Isa, tapi juga dia itu temannya kelompok pembencinya Nabi Isa. Nah, di riwayat lain, kelompok-kelompok ini kan pernah dihukum Nabi Isa, dimintakan Allah hukuman. Diantaranya ada kaumnya mereka ini dirubah wajahnya atau gimana, dan mereka ini marah, dendam dengan Nabi Isa. Sudah ngutus Yudas Askarios ini yang merupakan muridnya Nabi Isa, bawa gurumu nanti keluar, kalau dia keluar nanti tunjukkan dia itu yang apa, Isa Al-Masih itu, nanti saya tangkap dan saya bunuh. Akhirnya gimana? Ketika Nabi Yudas Askarios masuk, lah itu terkenal sekarang itu perjamuan terakhir itu loh, makan bersama, makan bersama jamuan terakhir. Nah, ketika itu salaman Yudas Askarios, wajahnya diusap oleh Nabi Isa. Akhirnya bagi pandangan mereka, wajahnya Yudas Askarios itu berubah menjadi Nabi Isa. Ketika diajak keluar, nah, yang ditangkap mereka itu adalah Yudas Askarios, disalib, disiksa dan sebagainya. Ketika dia mau mati kan bilang ini, Eli Eli lama sabah tani, Tuhan Tuhan kenapa kau tinggalkan aku. Nah, itulah kan kalimat itu kan terkenal, Eli Eli lama sabah tani. Eli, orang Eli Sukaisi ya. Nah, itu artinya itu bahasa Ibrani atau bahasa Semit. Eli Eli sama lama sabah tani, Tuhan Tuhan kenapa kau tinggalkan aku. Jadi Yudas Askarios itu menganggap Nabi Isa itu adalah Tuhan. Akhirnya dia disiksa. Atau itu diistimbatkan kepada Tuhannya Nabi Isa langsung, Allah kenapa saya nggak ditolong loh, saya ini kan muridnya nabimu. Nah, ini kan terkenal lah. Jadi Nabi Isa diangkat ke langit kedua atau ke langit ketiga sebagaimana diterangkan mengenai Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu?
Kan ketemu tau ketika Isra itu Nabi Isa. Jadi mereka ini orang-orang Nasrani itu ada dua kemungkinan, mengimani sesuatu yang tidak ada atau tidak ada keimanan. Di antaranya mengimani sesuatu yang tidak ada, menuhankan sesuatu yang tidak Tuhan, atau tidak ada keimanan. Mereka ini tidak ada keimanan terhadap Allah. Ada santri-santri Nabi Isa yang loyal-loyal, yang memang iman tapi hanya sedikit. Di antaranya yang terkenal itu kan Sam'un itulah, yang orang Barat mengatakan Samson itu loh. Jangankan Nabi Isa punya bisa menghidupkan mati, muridnya saja bisa. Iya, nenggone tafsir Yasin. Nah, itu kan anaknya raja dihidupkan, bisa mengobati orang buta dan lain sebagainya. Jangan orang sahabat Nabi Isa, muridnya saja bisa. Wa kafa billahi wakila. Indahu khairan lakum innamallahu ilahu wahid subhanahu ayyakuna lahu waladun lahu ma bis samawati wa ma fil Jadi apa-apa yang di langit dan di bumi itu adalah miliknya Allah. Tidak hanya miliknya saja, yaitu ciptaan Allah, miliknya Allah, hambanya Allah. Nah, sifat kemilikan itu menafikan sifat keanaan. Jadi semua yang selain Allah itu miliknya Allah, hambanya Allah, ciptaan Allah. Dari sifat tiga itu kan menafikan atau menolak sifat keanaan. Berarti Gusti Allah nggak duwe anak. Dari kalimat itu. Wa kafa billahi wakila syai'a ala dzalika liyastanghfal masihu ayyakuna abdallah wal malaikatul muqarrabun. Nanti mau wa may yastankif an ibadati wa yastakbir fa sayahsuruhum ilaihi jami'a. Barang siapa yang malu karena sombong, gengsi ya, untuk menyembah Allah, wa yastakbir lan sombong, fa sayahsuruhum, maka Allah akan menggiring mereka pada tempat yang ditentukan atau tempat yang dikehendaki Allah jami'an halis kabian dengan bersama-sama. Anak kapan? Nanti di akhirat. Wa amal ladina amanu wa amilus solihati fa yuwaffihim ujurahum. Wa amal ladina napun uta wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina wa amilu lan gawe sapa alladzina solihati ing boro-boro amal sae utawa amal bagus. Fa yuwaffihim fa yuwaffihim mongko iku nuhoni sapa Allah him ing alladzin ujurahum ing piro-piro ganjarane alladzin sawaba amalihim tegese ganjarane amal-amale alladzin wa yaziduhum lan nambahi sapa Allahu min alladzin min fadli saking anugrahi Allah mala aina rohat ora ana peningal kang ningali apa ain, tidak pernah mata melihat, wis boros di luar bayangan kita, wala udun samiat, dan lan ora ana kuping samiat ngrungu apa udun, wala khadr lan ora ana kumrentek iku maujud ala qalbin basar ing atase atine menungso. Nah, balasan bagi orang-orang yang iman dan beramal soleh itu di luar bayangan kita. Oh, surga itu rindang banyak bidadari, itu kan batas penghayalan kita, dan nanti sesuai dengan kenyataannya lebih dari itu. Tidak ada pernah mata melihat, tidak ada pernah telinga mendengar, dan tidak ada pernah yang dibayangkan manusia. Jadi lebih dari itu. Jadi kenikmatan surga itu melebihi apa-apa yang telah diceritakan di Al-Quran dan hadis, melebihi itu. Dan kita tahu bayangan kita itu kan batas, menungso kan makhluk terbatas, batas penghayalan kita, batas imajinasi kita. Nah, kenyataannya melebihi dari itu. Sebaliknya juga neraka, kita disiksa, dibakar, ditusuk, dipotong-potong dan lain sebagainya. Itu batas imajinasi kita, dan kenyataannya melebihi dari itu pedihnya atau sakitnya neraka. Jadi surga itu nikmatnya melebihi apa yang kita bayangkan, jauh berkali-kali lipat
Kebalikannya neraka juga sakitnya, pedihnya juga sangat pedih, berkali-kali lipat sebagaimana yang kita bayangkan. Nah, contohnya sampai bayang sesuatu sing biasanya ini bayang sing aneh kan angel toh. Contohnya ngasih bandi kan ireng. Orang tanya ban kenyataan ban ya. Mungkin ahli surga apa ben ahli surga. Gue bayang bandi putih kan angel toh, iya. Nyaman. Bandi putih wangan. Nah, ini bandi putih bisa mumbul dan lain sebagainya. Bisa segala macam bahasa Inggris kuasai, bahasa Arab kuasai, bahkan bahasa Iwan pun dikuasai loh. Bayang seperti itu kan sulit. Yang kita tahu sebagaimana yang kita bayangkan bandi seperti itu, hitam, perengah-perengengeh, ya ngetutan, turu ngiler, ya sing ngene iku. Kadang gudike nak mlaku kadang isi-isi bokong, sitok lah kan. Ya kita bayangkan kan bisa sampai kita bayangkan bandi ngalahno artis Korea dan lain sebagainya. Nah, itu kan sulit ya. Nah, kita bayangkan manusia itu kan punya keterbatasan, bahkan dalam hal imajinasi pun terbatas. Bayangno kan angel apa? Asror lah itu wong sing anggun. Kan angel bayangno ngono. Ki romangan bayangno asror kan duwe ngono kan. Nah, itu kan batas imajinasi manusia. Jadi surga imajinasinya kita kan gitu. Nah, imajinasi orang Arab kan di sana kan tempat yang gersang, ada yang pasir panas. Imajinasi mereka kan suatu yang indah kan banyak pepohonan yang rindang-rindang, sungai mengalir di bawah dari beberapa macam. Ya itu memang benar, tapi yang benar melebihi dari itu semua. Yang dianggap mewah oleh orang, emas, permata, intan dan sebagainya, nanti di sana lebih mewah daripada itu. Jadi manusia itu serba terbatas, bahkan imajinasinya pun juga terbatas. Nek wong ngerti seni itu sangat mahal, soalnya imajinasi itu sangat mahal. Imajinasi dan membentuk karya seni itu mahal, apalagi seninya bisa dinikmati oleh orang-orang yang mengetahui seni. Nah, nek orang punya imajinasi tinggi dan bisa menghasilkan karya seni dan dinikmati orang yang tidak tahu seni, itu adalah barang yang tidak ada harganya, sepele wae. Tapi jika orang yang punya nilai seni tinggi dan dinikmati oleh orang yang sangat tahu seni, menghargai seni, maka akan tinggi atau mahal harganya. Jadi makanya kadang orang itu dihargai murah atau barang itu pun harganya murah. Kadang orang itu tidak ada karena salah bertempat. Nah, contohnya wong ahli matematika, apa itu tukang ngeruk teletong. Nah, di matematika piye teletong ya suka ngene wae. Tapi ketika dia itu bertempat di suatu profesinya seperti perbankan atau akuntan, dia akan sangat dihargai. Jadi orang itu dihargai sesuai dengan kompetensinya. Ketika orang itu banyak atau punya talenta, banyak kompetensi dan banyak yang membutuhkan, maka dia itu sangat berharga. Mulai zaman akhir kudu sama kudu kompetensi akeh, punya keahlian akeh dan bisa menempatkan diri. Ya punya kompetensi keahlian tapi nggak bisa menempatkan diri, ya nggak itu. Nah, contohnya kowe ku adel sapa iki bandi adel Bangkia mbane budal ning gone Toni atau budal ning Jemali Bangkia awak. Sandal Bangkia ngerti to? Sandal grapyak lho teko kayu iki lho. Bagaimana kotak-kotak sawat kuwi merempul dasem ngono ya. Bangkia ya sana. Ngarane ya grapyak. Teko kayu lho, teko kayu. Kamu tawakno iki sandale mbahku tukuan iki
tinggalane londo biyen iki zaman biyen sampai segi saya tuh ngene kok budal pura satu sewu walang satu sewu wah kau ora gelem mau sandel ngene tinggo ya angel kagone masjid ora ngarana sing nyolong lho jare ngono mangke nunggu tuweno lho mau lho nah didol sing ora ngerti tidak sesuai tidak linear tapi dol ning gone wong sing kolektor barang antik saya ini Asror itu kolektor barang antik ono jengkloti mak lampir koleksi ketika roh bangkia bandi urun tawan kok duwe iku lah kan ngoten iki tinggalane Raja Majapahit ketiga iki lho ngono betul ora ngono wis sak ucapun tak tuku sak triliun ya wah nek wong ngerti tapi nek jika tidak bisa menempatkan suatu pada tempatnya yaitu akan terjadi anomali seharusnya harganya segini tapi kok kayak gini makanya harus bisa menempatkan suatu pada tempatnya walaupun itu kadang ya harganya memang nggak sesuai bener ono keterpaksaan ya biyen melo kan jadi antara meyakini sesuatu yang tidak ada dan tidak ada keyakinan itu sama bagaikan dua sisi mata uang meyakini sesuatu yang tidak ada jadi meyakini Nabi Isa itu adalah Tuhan padahal tidak ada Tuhan selain Allah atau tidak adanya keyakinan tidak ada keyakinan mereka terhadap Allah karena sombong karena malu aku kok nyembah Tuhan Nabi Isa kok nabane saka plaurmen wis kondang Tuhanku dan sebagainya dari itu yang dialami oleh umatnya Nabi Isa jadi umatnya Nabi Isa itu beriman tapi imannya setelah mereka ini ketika sakaratul mau tahu kebenaran maka kita wa'budrob baka hatta ya'tiyakal yakin sembahlah Tuhanmu sembah Allah sampai awak dewi tahu tentang kebenaran ketika nampak kebenaran pada mereka yakin oh ya aku ternyata yang benar harus dibuka toh siksa alam barzah dan sebagainya mereka sudah merasakan bau neraka yang kedua umatnya Nabi Isa ketika iman yaitu mereka nanti Nabi Isa ketika diturunkan lagi di bumi nanti akhir zaman Nabi Isa niku mandap lah itu orang-orang Nasrani banyak yang beriman dia imannya loro nanti ketika Nabi Isa diturunkan lagi di bumi dan orang-orang sebelum Nabi Isa turun itu mereka juga iman tapi ketika sakaratul wa ammal ladina wa ammal ladina aman wa amus salihati fa yafihim ujurahum wa yaziduhum min fadli wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Iya kana dia kana siratal mustaqim. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته
لنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم. Boleh orang apa baru?